Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Maulana dari Prodi Informatika dengan NIM 2511656. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Smart AC Energy dan Cooling Efficiency Monitor. Smart AC Energy sendiri di sini sistem pemantauan suhu AC dan konsumsi listrik secara real time untuk menghitung efisiensi pendinginan serta mendeteksi penurunan performa AC. Di sini saya di kelompok 1 dengan anggota pertama Iqmal, kedua ada Jaka, ketiga Roy, keempat Ananda, dan kelima saya sendiri. Di sini kenapa kami memilih AC? Karena kebanyakan orang-orang itu tidak tahu AC-nya kapan harus di servis atau AC-nya masih bagus atau enggak. Nah, di sini kita membuat ini agar AC AC yang ada di setiap gedung itu bisa dilihat atau apa ya istilahnya, bisa dipantau lah. Seperti ini, AC pada gedung sering menghabiskan lebih dari 50% total konsumsi listrik tanpa pemantauan terintegrasi. AC rentan tidak efisien dan tetap menyala di ruangan kosong atau bekerja ekstra akibat kerusakan komponen. Nah, itu bisa terjadi. Nah, di sini apa itu? Di sini rancangan kita bisa melihat atau mendeteksi AC yang masih hidup dan melihat dia itu masih bagus atau tidaknya. Bisa pemantauan manual juga, pemantauan kinerja AC masih dilakukan manual oleh teknisi, memakan waktu, biaya, dan menyebabkan keterlambatan penanganan jika masih manual. Solusi IoT dan Dual Sensor Network menawarkan solusi inovatif memantau suhu inlet, suhu outlet, dan konsumsi daya secara otomatis dan real time. Di rumusan masalah sendiri ada yang pertama, bagaimana merancang arsitektur BSN. Yang kedua ada bagaimana mengimplementasikan protokol MQTT. Ketiga, bagaimana merancang alur pengurusan data di Node-RED. Dan keempat, bagaimana menampilkan aliran data ke dashboard. Di sini jawaban yang pertama itu menyimulasikan monitoring AC berbasis USN menggunakan WOWI dan generator dan data Python. Yang kedua, mengaplikasikan komunikasi publish subscribe berbasis protokol MQTT. Yang ketiga, membangun middleware Node-RED untuk memfilter, menghitung, dan menstandarisasi data ke JSON. Yang keempat, menyediakan dashboard interaktif untuk memantau status operasional dan efisiensi daya secara real time. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaat sistem ini adalah yang pertama ada manfaat operasional, memudahkan pengelola fasilitas memantau kondisi dan konsumsi listrik AC secara terpusat tanpa inspeksi manual. Yang kedua ada efisiensi finansial, meminimalkan pemborosan energi dan menekan biaya tagihan listrik. Nah, ini seperti yang tadi yang saya bilang, kalau AC tidak dimatikan gitu kan kita tidak tahu, karena di kampus itu banyak gedung-gedung yang sering AC-nya tidak dimatikan, dan itu walaupun ada biasanya ada orang yang setelah kelas itu membersihkan, tetapi alangkah lebih baiknya ada
fitur seperti ini agar kita bisa melihat mana saja yang belum mati dan sudah mati. Yang ketiga ada pemeliharaan prediktif, membantu mendeteksi anomali atau indikasi kerusakan AC lebih awal melalui perbandingan data suhu dan daya. Nah, ini juga kita bisa melihat suhu awal dan suhu setelah dinyalakan dan sebelum dinyalakan. Perbedaan suhunya terlihat di dashboardnya. Manfaat akademis, sarana praktis, teori komunikasi data, topologi WSN, dan manipulasi payload pada ekosistem IoT. Kebutuhan hardware dan software sendiri ada yang pertama perangkat kerasnya ada ESP32 microcontroller utama pengelola data, dan ada yang kedua sensor THT22 untuk mengukur suhu lingkungan yang di luar ataupun di dalam. Untuk yang kedua ini agar kita bisa melihat suhu AC dan suhu luar itu sama atau tidak, dan itu kita bisa lihat apakah AC-nya masih bagus atau tidak dari kita mengukur suhu itu. Potensiometer menyimulasikan pembacaan arus daya. Dan keempat ada access point, gateway, nirkabel, topologi star, dan ada PC atau laptop untuk menjalankan dashboard atau script. Yang kedua ada perangkat lunak. Yang pertama kita menggunakan Walkbee IoT Simulator untuk merangkai menjalankan kode ESP32 virtual. Yang kedua Google Colab untuk generator data simulasi tambahan. Yang ketiga ada EMQX public broker untuk mengelola lalu lintas pesan MQTT. Yang keempat ada Node-RED untuk middleware mengelola data dan parsing JSON. Yang kelima ada App Eraser.io untuk membuat diagram dan alur dari perangkat keras ini. Nah, di sini ada diagramnya. Arsitektur ini menunjukkan alur pengiriman data dari sensor ke server menggunakan protokol MQTT. Sensor THT22 membaca suhu dan potensiometer membaca tegangan. Kemudian data diproses oleh ESP32 dan dikirim ke MQTT router. Selanjutnya, Node-RED menerima data dari broker untuk diproses dan diteruskan ke lokal server sebagai tempat penyimpanan dan monitoring data secara real time. Dengan arsitektur ini, komunikasi data menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, di sini setelah data kita dibaca ke Node-RED ini, kita langsung ke broker untuk diproses ke local server atau monitoring dari dashboard. Terus ada topologi star dan alur pemrosesan data. Semua node sensor AC01 AC sampai dengan AC06 terhubung langsung ke satu access point. Keunggulan utama yang pertama, pengaturan mudah dan lebih aman dari gangguan. Yang kedua, kerusakan satu node tidak mempengaruhi node lain. Yang ketiga, beban microcontroller lebih ringan, tidak perlu meneruskan paket data node lain. Alur pemrosesan data. Yang pertama, ESP32 dan Python membaca suhu inlet daya via potensiometer. Yang kedua, data dipublish ke IM
GX broker via MQTT topik. Yang ketiga, Node-RED subscribe menghitung dan memformat ke JSON. Data divisualisasi. Yang keempat, data divisualisasikan di data dashboard aplikasi. Di sini ada format JSON dan protokol MQTT. Struktur data JSON tersendiri ada mencakup sensor ID, inlet time, outlet time, delta, forward. Sensor ID identitas unik AC, inlet time suhu udara masuk, outlet time suhu udara keluar, delta T selisih suhu, forward konsumsi daya real time. Mengapa kita menggunakan MQTT? Karena ringan, hemat kuota, real time, pengiriman data terjadi langsung saat itu juga, scalable jaringan, melayani banyak AC sekaligus tanpa kemacetan. Estimasi bandwidth 6 unit per 100 byte atau 5 detik. Keamanan data dan penanganan gangguan. Keamanan yang pertama ada topik MQTT panjang dan spesifik agar tidak mudah ditebak. Yang kedua, client ID unik per perangkat sensor. Yang ketiga, ada rencana inskripsi TLS atau SSL plus autentifikasi username atau password untuk implementasi nyata. Yang ada potensi gangguan juga. Yang pertama, paket loss. Yang kedua, interferensi. Yang ketiga, not failure. Yang keempat, latency. Solusi sendiri ada yang pertama, cost level 1 pada MQTT, pesan dijamin terkirim minimal sekali. Yang kedua, access point di posisi terbuka, saluran wifi sepi, kode retry dan extension filter agar program tidak mati total. Ukuran JSON diminimalkan agar tidak memberatkan jalur. Dan di sini ada tampilan output dashboard. Kesimpulan dan rencana pengembangan. Sistem monitoring AC berbasis WSN berhasil disimulasikan dengan baik. Protokol MQTT terbukti ringan, Node-RED efektif menangani komputasi delta T, dan dashboard app Eraser.io menampilkan data secara interaktif dan mudah dibaca. Keunggulan utama, hemat bandwidth, kinerja ESP32 ringan, tangguh, mudah diperluas. Kekurangan sendiri ada bergantung penuh pada koneksi internet. Kedua, belum ada database riwayat data jangka panjang. Dan ketiga, keamanan terbuka, broker publik tanpa password. Ada rencana pengembangan. Yang pertama, ganti simulasi dengan ESP32 fisik plus sensor DHT22 plus PZIM 004D. Integrasikan database untuk recap laporan bulanan. Yang ketiga, notifikasi WhatsApp otomatis saat terdeteksi anomali AC. Yang keempat, bangun broker MQTT lokal dengan enkripsi SSL atau TLS. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih semuanya.